Kenapa Beb? Orang kalau ngaku Habib, kalau ada urusan duit, urusan bebinian. Besorban masuk rumah haji-haji minta duit, bapak ada Habib, padahal bungol. Ada kada? Ada kada? Banyak. Di mana Beb? Banjarmasin. Nyaman bebe jadi Habib nih berjualan bebe payu. Ya kah? Dihormati orang, dimuliakan orang. Pak, jangan minta dimuliakan oleh manusia, minta dimuliakan oleh Allah. Kita nih mulia sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita nih mulia karena sebab kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang yang mulia itu bukan karena ngaku Habib, bukan karena bisa jadi terbang, bisa ngaku cucunya fulan, cucunya ini, kayaknya fulan, kayaknya ini. Ada orang yang mulia tuh inna akramakum indallahi, orang punya parak lawan Allah, itu yang mulia. Bungol banedop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Para pemirsa yang budiman, budiman apa Pak Diman ya? Itu dia, kalau nggak budiman berarti Pak Diman. Gini, si Kemet ada seorang penghina pencaci. Cara menyebut Kan Imam sekarang aja itu sudah tidak mencerminkan akhlak Habib kita di Lampung. Anehnya para pendukungnya tuh menganggap dia ini mujadid. Padahal dia dalam metode ilmu nasab dan semuanya salah besar. Dia tidak menggunakan metode ilmu nasab, bahkan hukum fikih pun ditabrak di sana sini. Tapi udahlah, itu nggak usah diomongin. Tapi nggak bisa jelaskan. Jangan aneh-aneh aja gitu. Orang acara yang nggak bisa. Paling orang segitu gitu kan. Dikit. Berasa rame banget. Berasa yang antusias banyak banget, 80% sih bilang. Mat ngaca mat. Satu titik dapat berapa lu? Suka ngomongin dawar dawir ente ngapain? Keliling nyari fulus kan? Ya, jamat ya. Ya, so. Tahu orang dia butuh apa? Dia butuh duit, tapi duitnya duit haram. Ya enggak? Dengan cara hina-hina Habib. Daripada ente orang hina Habib nih, gue kasih duit nih buat tuh ini. Ambil. Tuh, ambil. Nah, semua tuh, ambil semua. Yang dikatakan oleh Allah seperti anjing. Apa dalilnya? Di dalam surat Al-A'raf dikatakan bahwasanya orang yang benci-benci, orang-orang yang munafik, orang-orang yang memusuhi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah kata Allah Subhanahu wa taala, kamatsalil kalbi in tahmil alaihi yalhaz atau tatrukuhu yalhaz. Mereka itu perumpamannya seperti anjing. Anda tahu anjing? Goblok lu. Asli orang goblok lu. Biarin. Saya dikatakan, oh katanya anak muda. Ini hampir kepala 3. Emang muka gue aja. Ya, muka gue yang ganteng, kegantengan. Iya, muka gue kayak baby face. Ya, alhamdulillah, tadusan bi ni'mah. Daripada lu botak. Ana bicara emang kayak begini teman-teman sekalian. Ana ngomong begini, jadi apa adanya. Ana orangnya nggak suka ngada-ngada seperti kayak si Zulfikar itu, pura-pura lembut. Ananda, bukan Ananda apa Adinda gitu ya? Adinda ya? Dia ngomong apa Ananda ya? Padahal kalau bicara di nasab, saya ini tua teman-teman sekalian. Tua kalau bicara di nasab. Makanya saya berani negur si Zulfikar satu ini. Ya. Jadi kalau bicara di nasab saya tua, makanya saya berani negur dia. Dia siapa? Anak kemarin sore kan si Zulfikar itu? Ya. Karena banyak banget nih pengikut-pengikutnya Kepeceret dan juga pengikut-pengikutnya yang lain yang komentar seenak udelnya, seenak dengkulnya.
Ya maklum lah ya, mereka kan otaknya nggak punya, ya bukan nggak punya otak, akalnya nggak sempurna, makanya komentarnya sembarangan. Ada statement dari seorang dus, ya, Anda nggak mau nyebut Gus ya, nyebutnya dus aja deh, karena nggak jelas dia keturunan dari mana. Gus kepeceret, di mana antum? Berarti ada orang-orang yang goblok. Panggil bukan panggil. Mulut lu kebanyakan makan duit haram ya, makanya susah nyebut huruf ain aja, panggil bukan panggil. Oh Bib, saya kan orang Jawa Bib. Seperti contoh Bismillahirrahmanirrahim dibaca menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Ngerubah arti, ngerubah makna. Berarti tandanya orang yang kayak begitu orang goblok. Seluruh alam dunia ini mencaci Ana nih, mau mencaci maki habis-habisan. Ana gak akan berhenti menyuarakan kebenaran, serius. Karena Ana di TikTok lagi ya, di YouTube ini, Ana nggak nyari follow, Ana nggak nyari subscriber, nggak nyari apa-apa, enggak. Muslimin muslimah dimanapun Anda berada. Saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, ayo dong di subscribe. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum silahkan subscribe segera ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Yang udah terima kasih banyak. Jangan lupa dikomentarin yang positif ya. Almar'u ma'a jalisi. Seseorang itu akan selalu bersama ataupun meniru teman duduknya. Nah, jadi gini teman-teman sekalian, kalau kamu duduk dengan orang yang munafik, sifat kamu, karakter kamu, ya, semua keadaan pribadi kamu, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu pasti meniru orang munafik tersebut. Tapi sebaliknya, kalau kamu meniru orang-orang yang saleh, orang-orang yang istiqomah, ya, pasti dia akan pasti sifat kamu, karakter kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki ngikutin tuh orang-orang soleh tersebut. Gitu. Makanya hati-hati dalam milih temen, jangan milih orang-orang munafik yang jadian temen. Tiga. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Jangan jual nasabmu sehingga engkau sulit bertakdim. Saya termasuk Habib Mustafa. Walaupun saya Habib, saya akan takdim, dan saya katakan pada anak saya, takdim pada ulama, para kiai, karena abahmu bisa seperti ini ya karena orang-orang alim. Kadang-kadang penyakitnya kita karena punya nasab sulit takdim pada orang lain yang punya ilmu. Karena apa? Nasabnya. Karena aku Gus, karena aku kiai, karena aku Habib, gak bisa menghormati. Padahal dia lebih alim. Hormati, itu ilmu yang dibawa, ilmu dari Nabi, ilmu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kemarin baru pulang dari Bangkalan. Di Bangkalan itu waktu saya ceramah kisruh, dari aparat kepolisian bukan 1-2 polsek, tapi 1 Bangkalan yang turun saat saya ceramah. Akhirnya kisruh, dan juga mereka menekan supaya saya turun dari ceramah, supaya saya dibawa ke kantor polisi dan ingin dibawa paksa oleh mereka. Namun subhanallah, laskar FPI, LPI dan juga laskar Sakera yang ada di Madura, di Bangkalan, mereka membuat pagar hidup, dan alhamdulillah kita bisa diamankan. Alhamdulillah, akhirnya laskar-laskar kita mampu memukul mundur daripada mereka, orang-orang aparat kepolisian. Kenapa mereka aparat kepolisian saat itu ingin menghentikan ceramah saya, saudara? Karena saya menyuarakan yang saya ingin suarakan di tempat ini, saudara. Ingat baik-baik, saya akan katakan lagi di tempat ini, saudara. Mereka mendengar kata-kata saya saat itu, mereka ingin menangkap saya karena kata-kata ini agak frontal, saudara. Tapi nggak ada urusan, saya nggak takut dengan penjara. Sudah 4 kali saya diancam ingin ditangkap ada di atas panggung, saudara. Di Sukabumi saya sudah dicekal, di Sukabumi saya sudah dikepung di villa, sudah saya rasakan itu. Di Tanjung Priok juga sudah saya rasakan.
Kemudian di Bekasi juga saya sudah rasakan, di Tegal juga saya sudah rasakan. 4 kali saya pengen ditangkap ada di atas panggung. Namun saudara-saudara sekalian, maka catat baik-baik. Hei para aparat, kau dengar baik-baik. Saya Ali bin Abdul Aziz bin Jindan, jangan 4 kali kau teror, jangan 4 kali kau ancam, 1000 kali kau ancam, tidak bisa memukam semangat saya untuk menyampaikan kebenaran di tengah-tengah umat, saudara. Dengarkan baik-baik, silahkan Anda viralkan, saya akan bertanggung jawab, saudara. Saat ini, saudara, saat ini hanya ada 2 kursi, hanya ada 2 kursi di tengah-tengah umat. Pertama, kursi pecundang. Kedua, kursi pejuang. Saya ingatkan baik-baik kepada Anda, sekali lagi, hanya ada 2 pilihan, hanya ada 2 kursi di tengah-tengah umat. Pertama, kursi pecundang. Kedua, kursi pejuang. Hanya itulah pilihan kita. Silahkan Anda memilih, ingin jadi pejuang atau pecundang. Silahkan Anda ingin memilih yang mana. Silahkan. Ini negara demokrasi. Ini negara. Lihat kata-kata saya, dengar kata-kata saya. Ada kalimat karena suatu hal. Kalau ulama-ulama sedunia berfatwa, memfatwakan karena suatu hal, Ba'lawi sebagai cucu Nabi, saya tidak akan terima. Itu kalau dia berfatwanya tidak pakai dalil. Karena suatu halnya itu misalnya pertemanan, seperti Syekh Ali Jum'ah Mesir, karena berteman dengan Habib Umar bin Hafid, dia kemudian mengisbat Ba'lawi. Syekh Ibrahim bin Mansur, karena dia sama-sama nasabnya putus, dianggap putus oleh orang Arab, haplogrupnya juga bukan J1, Ibrahim bin Mansur. Akhirnya Ibrahim bin Mansur sekarang membantu Ba'lawi, Ba'lawi membantu Ibrahim bin Mansur. Itu namanya karena suatu hal. Kalau mereka datang dari seluruh dunia membawa dalil, maka kita terima, walaupun itu akan mustahil. Mustahil ditemukan dalil-dalil tentang ketersambungan Ba'lawi. Kenapa saya berani mengatakan mustahil? Karena algoritmanya tidak memungkinkan. Kenapa tidak memungkinkan? Karena di abad 9 saya sudah ainul yakin melihat dalil-dalil bagaimana mereka membangun nasab itu di abad 9. Tidak ada sebelumnya. Maka tidak mungkin akan ditemukan dalil di abad ke-8, dalil di abad ke-7, dalil di abad ke-6. Tidak mungkin ditemukan karena algoritma pembentukan, fabrikasi daripada nasab mereka hanya baru ada di abad 9. Kalau sampai mereka bawa manuskrip katanya abad ke-6, ke-5, saya pastikan itu manuskrip palsu. Apakah ada buktinya? Woi Kiai ngomong manusia palsu. Saya sudah menemukan banyak pemalsuan di dalam sejarah Ba'lawi. Saya banyak menemukan banyak pemalsuan dalam kitab-kitab Ba'lawi, seperti kitab Abnaul Imam yang ditulis abad kedua Hijriyah, lalu ditambahin di abad kelima, kemudian dikatakan sebagai kitab abad kelima. Padahal kitab itu ditambahin lagi pada abad ke-11, pada abad ke-13. Jadi apa yang tercatat di dalam kitab Abnaul Imam bukan semata-mata abad kedua, bukan semata-mata abad kelima, bukan semata-mata abad 11, bukan semata-mata abad ke-13, dan bukan semata-mata dicetak pada abad 15 sekarang. Ini baru dicetak. Tetapi dari banyaknya penulis dari satu masa ke masa yang lainnya, tidak ada dibedakan ini catatan dari abad 2, ini catatan dari abad 5, ini catatan dari abad 11, ini dari abad 13. Tidak dibedakan. Kalau kita ngaji kitab Fathul Qorib, ada matan takrib, ada Fathul Qorib.
untuk membedakan matan dan sarahnya itu ada dalam kurung. Kalau yang dalam kurung itu matan, yang selebihnya itu sarah. Tapi dalam kitab Abnaul Imam tidak dibedakan mana karya Toba-Toba, mana karya yang lainnya. Jumlahnya semuanya ada 4 orang, 5 dengan muhakkiknya. Mereka telah mencetak kitab dengan ditambahi, kemudian diasosiasikan nama ulama tertentu yang ulama itu tidak mencatat daripada apa yang mereka tambahkan. Masih banyak lagi ibu-ibu, bapak-bapak, karena ini udah sore, insya Allah nanti kita akan bisa berjumpa kembali. Kita berdoa, ibu-ibu panjang umur, sehat badan, banyak duit, banyak duit, banyak duit, anaknya soleh solihah, bapak-bapak juga semuanya banyak duitnya. Ini yang hadir di sini dan anak keturunannya ila yaumil qiyamah jadi orang kaya raya semua, jadi orang yang berilmu semua, jadi orang yang berpangkat tinggi semua, bermanfaat dan menjadi pahlawan untuk generasinya masing-masing. Allahumma